Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabikun. Ya Bun. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik Pak. Baik ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Bapak akan panggil namanya Chandra Dinata, Rizky Mandela, Hadir Pak. Syafei, Hadir Pak. Alia. Alia kemana Alia? Tadi izin Pak. Izin. Ya Pak. Izin sakit atau bagaimana? Ada suratnya tadi Pak. Ada suratnya. Oh iya, itu ya. Oke, baiklah. Berarti hanya Alia saja ya yang tidak hadir hari ini. Ya Pak. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran dapat kita serap dengan baik. Baik, kepada ketua kelas, mari memimpin doa pada teman ini. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Baiklah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi terkait. Oke, pada Chandra bisa minta tolong untuk menghapuskan papan tulis. Ya, ini karena ada tulisan Chandra, yang penting ya. Jadi Chandra ingin Bapak untuk menghapuskan Ini siapa yang Pak yang buat? saya dia. Dan saya Pak, tahu Pak. Bukan Pak ya kan Pak? Sampai situ Pak tadi Pak. Oke, terima kasih Chandra sudah menghapus papan tulis. Baiklah, nampaknya kalian sedang loyo pagi hari ini. Apakah sudah sarapan semua? Belum Pak. Belum. Belum Pak, ini telah. Oh, telat ya. Lain kali sarapan terlebih dahulu ya, supaya badan menjadi sehat dan fit. Oke, sebelum kita belajar, kita ingin nyanyi terlebih dahulu agar semangat. Siap? Siap, Pak. Oke, kita akan nyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan untuk murid-murid tegak dan kita akan bernyanyi bersama. Baik Pak. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. ya, tepuk tangan. Bagaimana apakah kalian lebih semangat? Semangat Pak. Semangat, oke. Karena sudah semangat, Bapak akan mulai materi pada hari ini. Sebelumnya kita telah belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Ada yang masih ingat materi tersebut? Chandra, silakan.
Ya, mengenai surat amaran pekerjaan. Surat amaran pekerjaan adalah surat komunikasi antara satu pihak dan pihak yang lain. Oke, Intan Chandra, tepuk tangan untuk Chandra. Ya, ternyata kita masih ingat ya mengenai pengertian dari surat amaran pekerjaan. Dan Bapak rasa kalian sudah menguasai materi pekan lalu. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita pendek. Tahukah kalian apa pengertian cerita pendek? Yang pertama, cerita pendek merupakan karangan pendek yang berbentuk prosa. Cerpen menurut fiksinya adalah cerita yang terdiri dari 500 sampai 5.000 kata yang biasanya selesai dibaca dalam waktu 10 hingga 30 menit. Bahasa yang digunakan seperti bahasa sehari-hari. Sebuah cerpen mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa dan pengalaman. Oleh karena hanya memisahkan masalah sederhana dan diceritakan secara singkat, tokoh dalam cerpen tidak sampai mengalami perubahan nasib. Nah, ini pengertian dari cerita pendek. Selanjutnya mengenai ciri-ciri. Ada apa sih dalam cerita pendek? Nah, dalam cerita pendek itu terdapat ciri-ciri. Yang pertama, jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Kalian sudah pernah baca novel belum? Pernah Pak. Pernah ya? Nah, biasanya cerpen itu lebih sedikit halamannya dari novel. Karena apa? Ya karena merupakan cerita pendek. Itu yang menjadi pembeda antara cerpen dan novel. Dari jumlah isi maupun halaman, cerpen lebih sedikit dari novel. Lalu sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ini sudah menjadi aturan yang baku untuk sebuah cerpen bahwa tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Yang selanjutnya, biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Lalu tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya hari ini, karena dalam cerpen yang digambarkan adalah inti-inti saja. Yang kelima, tokoh cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Selanjutnya silakan kalian baca sendiri, ada di buku. Yang selanjutnya struktur cerpen. Ada yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian. Oke, Bapak akan berikan kesimpulannya. Jadi struktur yang pertama itu ada abstrak. Ya. Lalu yang kedua ada orientasi. Bisa kalian baca sendiri ya, Pak. Lalu yang ketiga ada komunikasi. Evaluasi, resolusi. Dan yang terakhir ada koda. Oke, ini ada struktur cerpen. Pada yang terakhir ada pada bagian koda terdapat nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita pendek tersebut oleh pembacanya. Jadi koda ini sama saja dengan amanat, tapi beda penyebutannya. Biasanya dalam dalam novel itu terdapat amanat, tetapi di dalam cerpen disebutnya sebagai koda. Baik, untuk selanjutnya nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, nilainya itu ada banyak yang ada 8 nilai. Yang pertama nilai moral, yang kedua
juz atau Al-Quran. Bisa kalian baca terlebih dahulu mengenai pengertian dari nilai-nilai tersebut. Silakan dibaca. Oke. Setelah kita mempelajari mengenai pengertian struktur ciri-ciri yang akan Bapak berikan kepada kalian mengenai contoh dari terkait robohnya surau kami. Nah, di sini Bapak ingin kalian untuk berdiskusi untuk menganalisis cerpen tersebut. Dalam analisisnya, silakan kalian analisis strukturnya saja. Baik, untuk memulai diskusi, silakan untuk murid-murid menjadi satu untuk melakukan diskusi bersama. Ya, Rizky bisa dengan teman yang lain ya, Rizky di belakang. Baik, Pak. Jadi ya bisa Ya ini Pak ya. ya, bisa. Untuk cerpennya ada di buku, silakan. Nah, ya. Oke, waktu diskusi sudah habis. Bapak ingin meminta perwakilan salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk membacakan hasil analisis dari cerpen tersebut. Silakan. Siapa yang ingin maju? Siapa yang ingin maju? Saya, Pak. Baik, silakan siapa ini. Baik, Pak. Dibacakan ya hasil analisisnya. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, tema cerpen robohnya surau kami. Cerpen ini memiliki tema tentang keadaan iman seorang kakek yang tidak seimbang akibat mendengar cerita dari Ajo Sidi. Selanjutnya alur. Alur dalam cerpen ini adalah alur mundur karena penulis menceritakan sebab-sebab kematian kakek dimulai pada awal cerita penulis mengenal keadaan surau dan kakek. Kemudian konflik mulai muncul saat kakek bercerita pada kakek aku tentang perasaan yang tersindir akibat Ajo Sidi. Selanjutnya penokohan. Cerpen ini memiliki beberapa tokoh. Yang pertama, tokoh aku, yaitu orang yang selalu ingin tahu dan mengetahui di segala aspek. Yang kedua, tokoh kakek, yaitu tokoh utama dalam cerita ini. Yang ketiga, tokoh Ajo Sidi, yaitu seorang pembual. Selanjutnya tokoh Haji Saleh, yaitu tokoh yang merupakan orang taat agama. Selanjutnya latar tempat cerpen ini ialah sebuah kota, di Denpasar, di surau, dan di rumah Ajo Sidi. Selanjutnya latar waktu adalah saat di Neraka. Selanjutnya latar sosial ialah kehidupan seorang yang bekerja sebagai penjaga surau. Lalu sudut pandang merupakan tokoh sudut pandang akuan, dan amanat cerpen ini adalah agar kita tidak takut akan neraka sehingga hanya dipentingkan untuk ibadah tanpa mempedulikan sekitar. Sekian, Pak. Ya, tepuk tangan untuk siapa ini. Baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih pada CPI yang telah maju ke depan untuk membacakan hasil analisisnya. Ya, demikian ya analisis dari cerpen robohnya surau kami. Oke, nampaknya kalian sudah memahami mengenai materi cerpen pada hari ini. Baik, terima kasih murid-murid telah berhasil untuk menganalisis robohnya surau kami. Kalian sudah hebat sekali, telah menganalisis cerpen ini dengan baik. Oke, sampai di sini pertemuan pada hari ini. Semoga materi dapat kalian pahami, dan untuk selanjutnya Bapak meminta pada kalian untuk menganalisis cerpen yang lainnya. Bisa kalian cari dari internet, buku maupun majalah. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu.
Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sampai di sini pertemuan pada hari ini. Semoga dapat kalian pahami materinya dan sampai berjumpa di pertemuan